언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분. Kita kembali lagi di kelas bahasa Korea Kujin Gamre. Ya, kemarin kita sudah sampai di bab 23 ya, 여러분. Sekarang ini kita akan melanjutkan bab 24. Oke ya. Jadi di bab 24 ini kita akan belajar dua pola kalimat. Yang pertama ini ada pola kalimat myeonso. Yang kedua, ini ada pola kalimat giswipta dan gioryopta. Yang pertama itu ada pola kalimat myeonso. Myeon, sebelumnya kita sudah belajar pola kalimat myeon ya. Myeon itu diartikan adalah jika. Ya, misalnya mokta makan. Kalau moke myeon berarti jika makan gitu ya. Kalau ini bukan myeon ya, tapi myeonso. Jadi kalau myeonso ini artinya adalah sambil ya, sambil ya. Sambil misalnya sambil belajar mendengarkan musik yaitu ya. 공부하면서 음악을 들어요. Seperti itu ya. Yang kedua, ini ada pola kalimat giswipta ya. Giswipta itu artinya adalah mudah mudah dimakan. Misalnya Moki swipta berarti mudah dimakan. Misalnya, terus gioryopta itu artinya adalah susah untuk susah untuk ya, situ ya. Misalnya, 공부하기 어렵다 itu artinya adalah susah atau sulit untuk dipelajari atau dipelajari gitu ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya aja ya, 여러분, biar lebih mudah untuk memahaminya. Oke, yang kita dari judulnya terlebih dahulu. 한국 영화를 보면서 공부해요. Ya, 한국 영화를 보면서 공부해요. Jadi, 보다, seperti yang kita pelajari kata kerja 보다 itu artinya adalah melihat. Kalau 보면서 berarti sambil melihat film Korea, 공부해요, belajar. Jadi belajar sambil melihat film Korea, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke 대화일, ya, 대화 percakapan 대화일 percakapan 1. Ini ada percakapan antara Supika dan Hyung. Ya. Kita bahas. Hyung 씨, 주말에 시간 있어요? Hyung, 주말에 pada akhir pekan, apakah ada waktu? Ya, apakah ada waktu pada akhir pekan? Gitu ya. Hyung menjawab, 네, 그런데 왜요? Ya, akan tetapi, atau bisa juga diartikan omong-omong. Ya, omong-omong, kenapa? Gitu ya. 왜 itu kenapa? 한국어가 너무 어려워서 그러는데. Ya, 한국어가, itu kan partikel subjek ya. 한국어 itu bahasa Korea. Jadi 한국어가 너무 어려워서 그러는데. Bahasa Korea, kalau mengartikan kalimat itu ambil subjeknya dulu ya. Partikel subjek itu ada en, ada nen, ada i, ada ga. Ya, ini partikel subjek ga ya. Partikel subjek ga. 한국어, kita baca dulu dari kiri dulu ya. 한국어 bahasa Korea itu
sebab susah 그러는데 begitu ya. Bahasa Korea sebab susah begitu. 한국어 좀 가르쳐 주세요. Saya mohon untuk 가르치다, 가르치 menjadi 가르쳐. Saya mohon untuk mengajari sedikit bahasa Korea. Oh, 좋아요. Oke, gak apa-apa. Baiklah, gitu ya. 그런데 혜영 씨는 그런데 ngomong-ngomong atau akan tetapi Saudara Heong, 한국어를 어떻게 공부해? Itu belajar bagaimana bahasa Korea. Bagaimana cara kamu belajar bahasa Korea? Gitu ya. 학원에 다녀요? Apakah kamu beraktivitas atau apakah kamu itu pergi ke tempat kursus kah? Ya, apakah kamu itu kursus gitu ya. 다녀요 itu artinya adalah melakukan kegiatan yang rutinitas sehari-hari dilakukan. Misalnya ke pabrik, ke sekolah, ya seperti itu ya. Yang sering kita kunjungi berkali-kali gitu ya. Terus, 아니요, tidak. 저는 영화 보는 곳을 좋아해서 ya ini partikel subjek ya. Partikel subjek itu ada ada i, ada ga. Ini partikel subjek. Kita baca dulu dari subjeknya dulu. 저는 saya. Ini setelah baca partikel subjek kita baca kata sambungnya dulu. Kita penggal di kata sambungnya di sini ya. Saya itu sebab menyukai hal yang melihat film ya. Saya sebab menyukai hal yang melihat film. 한국 영화를 보면서 공부해요. Jadi aku itu belajar 면서 sambil melihat film Korea gitu ya. 수피카 씨도 좋아하는 것을 하면서 공부해 보세요. Jadi kalau ada kata to itu artinya juga ya. Saudara Supika to juga. Jadi mengartikannya kita penggal dari sini ya. Saudara Supika juga sambil melakukan hal yang 좋아하다 suka, yang disukai ya. Saudara Supika juga sambil melakukan hal yang disukai. 공부해 보세요. Cobalah belajar gitu ya. Ya seperti itulah percakapan di Dehwail track 76 ya. Coba kita dengarkan dulu audio listeningnya ya. 24과 한국 영화를 보면서 공부해요. 대화 1. 흐엉 씨, 주말에 시간이 있어요? 네. 그런데 왜요? 한국어가 너무 어려워서 그러는데 한국어 좀 가르쳐 주세요. 좋아요. 그런데 흐엉 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? 학원에 다녀요? 아니요. 저는 영화 보는 것을 좋아해서 한국 영화를 보면서 공부해요. 수피카 씨도 좋아하는 것을 하면서 공부해 보세요. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ini ya 여러분. Yang pertanyaannya kita bahas. 수피가 씨는 왜 혜영을 만나고 싶어 해요? Jadi saudara Supika, ingat partikel subjek ya 여러분. Ini partikel subjek. Ada nen, ada i, ada ga. Ini partikel subjek. Kita penggal dari sini baca ke kiri. Saudara Supika. W itu kenapa? Ya, W itu kenapa? Kusipo itu artinya adalah ingin bertemu Heong ya. Saudara Supika kenapa ingin bertemu Heong? Jadi bedanya Kusipo dengan Kusipo Heo itu apa? Kalau Kusipo itu ingin untuk pihak pertama dan pihak kedua saja ya, percakapan antara dua orang aja. Tapi kalau Kusipo Heo ini percakapan antara dua orang tapi dia itu membicarakan pihak ketiga. Saudara Supika itu kenapa kok ingin bertemu Heong? Ya, jadi ini membicarakan pihak ketiga. Makanya dia Kosipo Heo, bukan Kosipo Yo gitu, bukan ya.
Jadi 한국어를 배우고 싶어서요. Jadi sebab ingin belajar bahasa Korea gitu ya. Nomor dua, 해영은 ya 해영은 ini partikel subjek ya. Partikel subjek kita penggal dulu. 사우다라 해영 한국어를 어떻게 공부해요? Belajar bagaimana bahasa Korea, 해영 itu. Jadi 한국어를 보면서 공부해요. Belajar sambil melihat film Korea, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. 어휘 kosakatanya 공부 tentang belajar. Yang pertama, 공부하다 itu artinya adalah belajar. 사전을 찾다, kalau 찾다 itu artinya mencari ya. Kalau 사전을 찾다 mencari kamus, maksudnya mencari kosakata di kamus ya. Mencari kosakata yang tidak dimengerti di kamus. Ini 예습하다 itu artinya adalah belajar sebelum belajar di kelas. Jadi misalnya besok di sekolah itu belajar bab 15 misalnya ya. Kalian malamnya itu belajar terlebih dahulu bab 15 gitu ya. Itu artinya belajar sebelum belajar di kelas. Kalau 복습하다 itu mengulangi pelajaran setelah belajar di kelas. Maksudnya itu apa? Misalnya hari ini kita belajar bab 15 ya. Misalnya kita hari ini belajar bab 15. Terus malamnya kalian mengulas kembali pelajaran bab 15 itu gitu ya. Mengulas kembali pelajaran gitu. Bookstop gitu. 학원에 다니다. Jadi kalau ada kata 다니다 itu artinya adalah pergi ya, melakukan aktivitas atau pergi ke suatu tempat di mana tempat itu kita kunjungi berkali-kali, yaitulah yang dinamakan dengan 다니다. Kalau kata itu cuman pergi itu aja artinya ya. Kalau kata itu pergi, cuman kalau 다니다 itu melakukan aktivitas atau pergi ke suatu tempat di mana tempat itu kita kunjungi berkali-kali. Contohnya apa? Ke tempat kursus, ke sekolah, ke perusahaan. Nggak mungkin kan? Ke perusahaan kita cuma pergi sekali terus sudah kan nggak? Jadi ke perusahaan kan sekarang pergi, terus nanti pulang, besok pergi lagi ya berkali-kali. Itu namanya 다니다 itu ya. Tahu ya? Internet 강의 듣다 itu adalah mendengarkan kuliah atau pelajaran internet ya. Atau kuliah online gitu ya. Mendengarkan kuliah online. Kalau CD를 듣다 mendengarkan CD, 따라하다 itu artinya adalah mengikuti atau menirukan. Kalau ini 쉽다 itu mudah, kalau ini 어렵다 susah gitu ya. sekarang kita lanjutkan ya 여러분. 그림에 맞는 표현을 보기 위해서 골라 문장을 완성하세요. Jadi 완성하다 sempurnakanlah ya, karena udah kata saya perintah ya, sempurnakanlah kalimat, pilihlah di contoh ekspresi yang mengekspresikan yang benar pada gambar gitu ya. Yang pertama, 혜영 씨는 매일 ya, 혜영 씨는 매일. Kalau ada kata 매일 itu artinya adalah tiap hari. Kalau ada kata 매주 itu artinya adalah tiap minggu. Kalau ada kata-kata 매달 itu artinya adalah tiap bulan. Kalau ada kata 매년 itu tiap tahun gitu ya. Jadi saudara 혜영 매일 예습해요. 예습해요. 예습해요 itu artinya tadi adalah belajar sebelum pelajaran dimulai kayak tadi itu ya. Jadi 예습해요. Belajar sebelum belajar di kelas tuh 예습해요. Nomor 2, Rian 씨는 saudara nomor 3 ya. Rian 씨는 인터넷 강의를 들어요. Saudara Rian itu mendengarkan kuliah internet atau Rian itu sedang kuliah online gitu ya. Nomor 2, Tuan 씨는 ya, 학원에 다녀요. Saudara Tuan itu beraktivitas atau pergi ke tempat kursus ya. 다니다 itu menjalani aktivitas ke tempat di mana sering kita kunjungi. Nomor 4,
Heong 씨는 매일 saudara Heong tiap hari 복습해요. Itu mengulas pelajaran yang telah dipelajari. Sekarang kita lanjutkan ya 여러분 yang 문법 tata bahasa 1. Yang pertama ada kata myonso, tadi udah saya jelaskan ya. Kalau myon ini artinya adalah jika, kalau myonso itu artinya adalah sambil. Oke, kita langsung aja. Nah, ini nggak usah dibaca ya, terlalu bertele-tele. Kita ambil aja kalau myonso ini artinya adalah sambil gitu aja. Cara merangkainya gampang ya. Kalau mokta, karena itu nggak bisa kan mok myonso kan nggak bisa. Makanya ditambah kata bantu moge myonso untuk memudahkan pengucapannya. Bukan mok myonso, bukan tapi moge myonso. Kalau yang konsonan, ini kan mok bukan konsonan. Kalau buta itu danya kan dibuang ya. Tinggal nambahin myonso itu aja. Myonso. Itu ya. Kita langsung aja ke sini. Kita artikan. Indikasi 어제 저녁에 뭐 했어요? Saudara Indika kemarin, ya, kemarin itu telah melakukan apa pada malam hari? 친구하고 밥을 먹으면서 이야기했어요. Ya, sambil 먹다 makan nasi dengan teman, maksudnya itu bersama dengan teman, 이야기했어요. Dan kami itu bercerita-cerita, bercakap-cakap. Gitu ya. 했어요 berarti telah dilakukan ya, telah melakukan, berarti telah terjadi. 영화를 보면서 빵을 먹어요. Sambil melihat film, makan roti. Makan roti sambil melihat film. 한국 노래를 들으면서 sambil mendengarkan, kata 듣다 itu mendengarkan lagu Korea, ya, sambil mendengarkan lagu Korea, belajar bahasa Korea. Terus 지훈 씨는 학생이면서 회사원이에요. Jadi saudara Jiun itu sambil dia itu menjadi pelajar, sambil dia itu menjadi pelajar, dia itu juga Wisawon. Wisawon itu adalah pegawai perusahaan. Ya, myonso artinya sambil ya. Udah ini dilewatin aja, gak apa. Oke, kita lanjutkan. 그림을 보고 보면서를 사용해서 대화를 완성하세요. Jadi kalau untuk memenggal kalimat ya, kalau ada kata ko seperti ini, kita penggal dari sini dulu ya. Kalau membaca kalimat itu. 그림을 보고 lihatlah gambar ko. Kemudian 완성하세요. Sempurnakanlah percakapan menggunakan kata myonso. Ya, coba 사전을 찾다 mencari kosakata di kamus. Kalau 공부하다 itu belajar. Monica 씨는 어떻게 공부해요? Saudara Monica itu belajarnya itu bagaimana? Bagaimana cara Monica itu belajar gitu ya. 저는 모르는 단어는 ya. 모르는 단어는 kalau ada kata nen di tengah, kalau nen di sini ya, kalau ini artinya adalah partikel subjek ya. Karena ini ada 저 itu subjek. Kalau ini bukan diartikan partikel subjek ya, ini adalah kita artikan yang gitu aja ya, untuk memudahkan pengertiannya. 저는 모르는 단어는 사전을 찾으면서 ya seperti saya itu sambil mencari kamus ya, kosakata yang tidak dimengerti gitu ya. Saya tuh sambil mencari di kamus ya kosakata yang tidak dimengerti gitu ya, yang tidak dimengerti belajar. Saya itu belajar sambil mencari kosakata yang tidak dimengerti di kamus gitu ya. Sekarang yang nomor 2 ini ya. 바루시는 ya, 바루시는 참 발음이 좋네요. Jadi saudara baru itu benar-benar pelafalannya itu bagus.
bagus ya. Kalau ada kata neo itu tanda seru ya. Pelafalan balep itu pelafalan ya. Jadi cara pengucapan bahasanya itu bagus ya, seperti itu. Sama seperti orang Korea asli ya, itu bisa. Balem itu pengucapan. 어떻게 연습해요? Kalau kamu itu berlatihnya bagaimana? 저는 매일, saya itu tiap hari CD를 들으면서 sambil mendengarkan CD 따라해요. Aku mengikutinya. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang track 77 ya, 여러분. 대화. Oke. Ini ada percakapan antara Rihan dan Tuan. Rihan dan Tuan. Tuan si 어디 갔다 와요. Jadi saudara Tuan 어디, kamu telah pergi. Kalau ada kata itu pergi. Kalau kata itu telah pergi dan datang dari mana ya. Tuan, kamu telah pergi dan datang dari mana? Maksudnya itu kamu itu habis dari mana gitu loh kalau bahasa Indonesianya itu ya. 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. Jadi kalau ada kata ko, ini itu kita penggal di sini dulu ya. Aku menerima pelatihan montir mobil, kemudian aku datang ke mari, gitu ya. 나중에 고향에 들어가서 일을 구할 때. Jadi 나중에 itu nanti ya. Jadi kalau ada kata so ini ya, kalau ada so ini kita penggal dulu, kata hubungnya kita penggal dulu so terus t ya. 나중에 고향에 들어가서 di kemudian nanti terokata itu kembali ke kampung halaman, kemudian nanti kembali ke kampung halaman so lalu saat aku mencari pekerjaan itu 도움이 될 것 같아서요. Sebab itu 것 kata sepertinya itu bisa membantu. Jadi itu karena itu sebab bisa membantu saat mencari pekerjaan saat aku pulang ke negara nanti itu ya. 저도 그 수업을 듣고 싶은데 saya juga itu ya ingin mengikuti ya. Kata det itu bisa diartikan mendengarkan, bisa diartikan mengikuti ya. Saya juga ingin mengikuti kelas tersebut. 근데 jadi atau koma itu ya. 그 수업은 어때요? Kelas tersebut bagaimana? Pelatihan tersebut itu bagaimana gitu ya. 지금 하는 일과 비슷해서 sebab kata so kita pegal dari sini ya, sebab mirip dengan pekerjaan yang sedang saya lakukan sekarang. 이해하기 쉬워요. Jadi 이해하기 쉬워요, mudah untuk dipahami. Kata 이해하다 itu artinya memahami ya. Makanya saya itu mudah untuk memahaminya. Memahaminya itu mudah. 아, 그래요? begitukah? 어떻게 신청해요? mendaftarnya itu bagaimana? 홈페이지에서 신청하면 돼요. bisa jika mendaftar di homepage. Homepage itu adalah situsnya langsung gitu ya. Oke, coba kita dengarkan listeningnya. 대화 2. 투안 씨, 어디 갔다 와요? 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 도움이 될 것 같아서요. 저도 그 수업을 듣고 싶은데 그 수업은 어때요? 지금 하는 일과 비슷해서 이해하기 쉬워요. 아, 그래요? 어떻게 신청해요? 홈페이지에서 신청하면 돼요. Oke, sekarang lanjutkan ya, 여러분 yang ini. Tuan은 saudara Tuan 무슨 교육을 받아요?
menerima pelatihan apa? Tuan tuh sedang menerima pelatihan apa atau mendapatkan pelatihan apa? Jadi 자동차 정비 교육을 받아요. Menerima atau mendapat pelatihan montir mobil ya atau servis mobil itu ya. Nomor 2, ke suopen. Kalau ada en ini partikel subjek kita penggal dari sini. Kelas tersebut itu atau kelas itu 어떻게 신청해요? Mendaftarnya bagaimana? Homepage에서 신청해요. Mendaftarnya di homepage-nya langsung, di situsnya langsung. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, kosakata tentang pelatihan. Gyoyuk itu artinya adalah pelatihan. Kemarin kalau ada kata yukyo itu artinya adalah jembatan penyeberangan. Oh, ini kosakata. Gyoyuk itu pelatihan ya, atau pendidikan, kwajong itu kursusnya atau programnya, suap itu pelajaran, kalau kwamok itu mata pelajaran, ilchong jadwal, kikwan lembaga, kyosil ruang kelas, jakyokjeng sertifikat. Kalau ini gekang itu semester pertama ya, awal mulai kelasnya. Kalau ini adalah akhir kelasnya. Sekarang kita lanjutkan yang ini. Nomor 1, tapi kita artikan dulu ya yang ini. 그림에 맞는 단어를 보기 위해서 골라 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah dewa percakapan, pilih di contoh kata yang benar pada gambarnya gitu ya. Kita disuruh mengisi kolom kosong ini dengan kosakata yang di sini. Coba nomor 1. 어떻게 오셨어요? Kalau ada kata 어떻게 itu kan bagaimana ya. 어떻게 itu bagaimana. Kalau 어떻게 오셨어요? 오다 menjadi 오시다, datang ya. Telah datang bagaimana? Ya maksudnya itu ada urusan apa Anda datang kemari? 한국어 titik-titik을 듣고 싶어요. Aku ingin ya 듣다 itu mengikuti titik-titik bahasa Korea. Jadi jawabannya adalah suwop ya. Suwop itu artinya adalah kelas. Aku ingin mengikuti kelas bahasa Korea. Nomor 2, oton. Kalau otoke itu bagaimana? Ya, kalau oton itu artinya adalah yang bagaimana. Oton titik-titik 있어요. Ada titik-titik yang bagaimana gitu ya. 한국어, komputer, taekwondo, bani 있어요. Jadi ada itu kelas ya. Taekwondo, komputer dan bahasa Korea. Jadi program, kwajong. Ada kursus ya atau program. Jadi oton kwajongi 있어요. Ada kursus bagaimana? Ada kursus apa aja? Terus selanjutnya 언제 titik-titik 해요? Melakukan titik-titiknya kapan? Itu ya. Jadi 다음 주 월요일에 시작해요. Jadi mulainya itu pada 월요일 itu artinya hari Senin minggu depan. Jadi mulainya itu pada hari Senin minggu depan. Kalau ada jawabannya ini berarti 언제 개강해요. Jadi awal semester atau awal mulai kelasnya itu kapan? Melakukan awal kelasnya itu kapan gitu ya. Sekarang yang nomor 4. 언제 끝나요? Selesainya kapan? Ya kalau selesai berarti hubungannya sama 종강 ya. 종강 itu artinya adalah akhir semester ya. Akhir semesternya kapan? 언제 종강해요. Jadi 언제 끝나요? Selesainya kapan? 종강은 ya. 종강은 4월 30일이에요. Jadi akhir semesternya itu pada tanggal 30 bulan 4 gitu ya. Sekarang yang nomor 5. titik-titik은 어디에 있어요? Titik-titiknya itu ada di mana? 3층에 있어요. Ada di lantai 3. Jadi 교실.
교실. Ruang kelasnya ada di mana? Ada di lantai 3. Jawabannya 교실. Oke, sekarang pola kalimat yang kedua ini ada 기쉽다 dan 기어렵다. Titik-titiknya mudah atau mudah untuk di. Kalau ini susah untuk di, gitu aja artinya ya. Kita bahas coba ini. 이 한국어 책은 ya buku bahasa Korea ini ya buku bahasa Korea ini 배우기 쉽고 ya mudah untuk 배우다 belajar mudah untuk dipelajari kemudian atau dan 재미있어요 menarik gitu ya. Terus 낮에는 pada nat itu malam siang hari pada siang hari 일하고 pada siang hari aku tuh bekerja kok kemudian 밤에는 pada malam harinya 대학원에 다니기 쉽지 않아요. Ya, 대학원 itu artinya adalah kuliah pasca sarjana ya ini ya. Ya ini pasca sarjana. Jadi pada malam harinya itu 기쉽지 않아요. Kalau 기쉽다 itu artinya adalah mudah untuk di. Kalau ini jian berarti tidak mudah untuk pergi ke 대학원 tempat kuliah itu ya. Tidak mudah ya untuk pergi ke tempat kuliah. Terus ini ya. 이곳은 tempat ini 가게가 많아서 ya so kita penggal dari sini dulu tempat ini itu sebab banyak sekali 가게 toko ya 쇼핑하기 아주 좋아요. Jadi sangat bagus untuk shopping ya sangat bagus untuk shoppingnya itu sangat bagus sangat enak untuk shopping gitu ya. Terus 이 옷은 ya baju ini 단조가 많아서 sebab banyak sekali kancing ya kancing 단조 itu kancing ya 입기 불편해요. Jadi 불편 tidak nyaman untuk 입다 itu dipakai tidak nyaman dipakai. Sekarang kita bahas yang ini ya 여러분. Kita isi yang ini. 대화를 읽고 ya bacalah 대화 percakapan kok kemudian 맞는 대답을 고르세요. pilihlah 대답 jawaban yang benar. Coba nomor 1. 저하고 같이 저녁에 컴퓨터 학원에 다닐래요? Kalau ada kata leo itu artinya adalah maukah ya maukah itu aja. Ini merupakan ajakan ya. Ajakan untuk teman yang sudah akrab ya. Maukah untuk 다니다 pergi. Maukah untuk pergi ke tempat kursus komputer pada malam hari bersama-sama dengan saya gitu ya. 저녁에는 pada malam harinya 일을 해야 돼서 kita penggal dari sini. Pada malam harinya sebab saya itu ya hata atau ya dueta sebab harus bekerja 학원에 다니기 쉬워요. Jadi mudah untuk pergi ke tempat kursus ya itu jelas nggak mungkin ya. Nomor 2 학원에 다니기 어려워요. Susah untuk pergi ke tempat kursus. Jadi 정답은 2번입니다. Karena dia itu harus bekerja pada malam harinya, makanya dia itu susah untuk pergi ke tempat kursus pada malam hari. Sekarang yang nomor 2 ya, 여러분. 한국어 공부를 하고 싶은데 aku ingin belajar bahasa Korea. Jadi 어떤 책이 좋아요? Bagusnya itu buku yang bagaimana gitu ya. 이 책을 보세요. Lihatlah buku ini. Coba lihatlah buku ini. 이 책은 yang nomor 1. Kira-kira jawabannya yang nomor berapa? Lihatlah buku ini. 이 책은 재미있어서 공부하기 쉬워요. Jadi ini partikel subjek ya. Kita penggal dari sini. Buku ini sebab
menarik, itu ya, belajar mudah untuk dipelajari. Itu nomor 1. Sekarang yang nomor 2, iceken buku ini itu sebab menarik 공부하기 어려워요. sulit untuk dipelajari. Jadi 정답은 1번입니다. sekarang kita artikan yang waltung aktivitas ya 여러분. 주말에 한국어 교육에 대한 안내문입니다. Ini adalah papan informasi tentang pelatihan bahasa Korea pada akhir pekan. Jal ilko, kita penggal dari sini ya, karena ini kata sambung. Bacalah dengan baik, ko, kemudian jawablah pertanyaannya. Coba kita artikan. 외국인 근로자를 위한. Kalau ada kata wihata itu artinya adalah kalau wihata itu diperuntukkan, kalau wihan berarti yang diperuntukkan. Ya. Jadi pelatihan bahasa Korea akhir pekan yang diperuntukkan pekerja orang asing. Kwajong itu programnya, 한국어 초급, 중급, 고급 ya. Jadi bahasa Korea level pemula, menengah, dan level atas gitu ya. Kekang awal semesternya, awal kelas dimulai itu adalah tanggal 2 bulan 9. Terus akhir kelasnya itu pada tanggal 31 bulan 10. Sigan waktunya itu tiap minggu. Toyuil pada hari Sabtu. Jam 2 siang sampai jam 4 siang, jam 4 sore gitu ya. Kyosil ruang kelasnya ada di ruang nomor 503 Pusat Pekerja Orang Asing. Jadi ini adalah nama kantor ya, Pusat Pekerja Orang Asing, ruang nomor 503. Suaprio itu kelas, kalau suaprio biaya kelasnya itu muryo. Muryo itu artinya adalah tanpa biaya atau gratis ya. Terus munei, jika kalian ingin bertanya-tanya, kalian bisa menghubungi nomor ini. Itu konsultasinya dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Itu ya, jika mau bertanya sesuatu tentang pelajar kelas ini ya. Terus ini kita artikan. 어떤 과정에 대한 안내문입니까? Jadi ini adalah papan informasi tentang kursus yang bagaimana. Nomor 1 Yuri suap kelas memasak. Jelas nggak mungkin ya. Nomor 2 한국어 suap. Nomor 3 taekwondo suap. Ya. Nomor 4 itu komputer suap. Ya. Jawabannya itu adalah 한국어 suap ya. Kelas bahasa Korea atau kursus bahasa Korea. Terus 읽는 내용과 같으면 ya jika sama dengan isi yang kalian baca itu kasih tanda lingkari ya. Pyosi hasil itu tandailah dengan lingkaran. Jika salah tandailah dengan kata ini ya, batsu ini ya, dengan silang ini. Yang nomor 1 돈을 내지 않아도 됩니다. jadi 돈을 내지 않아도 됩니다. 돈 itu artinya uang ya. Tidak, kalau ada jiana itu tidak, kalau neta itu membayar, menyerahkan ya. Tidak menyerahkan uang itu juga boleh ya. Tidak menyerahkan uang juga boleh. Oke ya. Artinya itu gratis ya, sesuai ya. Nomor 2, total 동안 교육을 받습니다. Mendapatkan pelatihan itu selama 2 bulan. Ya, mendapatkan pelatihan selama 2 bulan. Sesuai. Nomor 3, 인터넷으로 강의 듣습니다. Mendengarkan kuliah atau mendengarkan sekolahnya atau kuliahnya itu melalui internet. Salah ya. Padahal tadi harus datang langsung ke ruang 503 nih. Jadi ini nggak sesuai. Sekarang nomor 4, jumal
Jumal ojone suwopi isoyo. Jadi ada kelas pada pagi hari Jumal, akhir pekan. Ya, akhir pekan tuh libur ya. Jadi jawabannya itu nggak sesuai jawabannya itu. Oke lah, kita lanjutkan yang 정보 ya, 여러분. 정보 informasi. 외국인 근로자 교육 program. Program itu program, 교육 itu pelatihan, 근로자 itu pekerja, 외국인 orang asing. 한국산업인력공단에서는 jadi di 공단 itu artinya adalah lembaga, 인력 itu tenaga kerja, 산업 itu industri, Hanguk tuh Korea. Kalau diartikan satu persatu seperti itu ya. Cuman ini Hanguk Sanop Ilyok Gongdan ini artinya adalah HRD Korea gitu aja ya, HRD Korea. Jadi di HRD Korea, 외국인 근로자가 한국에 있는 동안 한국어 및 비료 기능을 습득하여 재료 기간이 끝나면 본국에 안전적으로 재정착할 수 있도록 지원하는 교육 프로그램을 제공하고 있다. Jadi di HRD Korea ini di Pusat Bantuan Tenaga Kerja Orang Asing ini, jadi kalau kita baca seperti ini ya, terus kita bacanya dari belakang bisa, terus atau bisa juga dipenggal dari kata hubungnya. Ya, sekarang kita baca dari belakang aja. Di HRD Korea, ita itu arti sedang ya. Kalau jekung itu memfasilitasi. Maksudnya itu HRD Korea itu memfasilitasi program ya, program pelatihan. Ini jiwon hanen itu arti adalah yang membantu atau yang mendukung. Turok itu supaya, suit itu bisa mengelola secara stabil ke tanah air jika selesai masa izin tinggal dan mendapatkan keahlian yang diperlukan dan juga keahlian bahasa Korea selama ada di Korea. Maksudnya itu apa? HRD Korea itu menyediakan fasilitas program pelatihan yang membantu pekerja orang asing supaya pekerja orang asing ini bisa membantu, bisa mengelola keuangannya secara stabil setelah dia itu pulang ke tanah air ya, jika dia itu selesai masa izin tinggal, yaitu mendapatkan berupa kineng keahlian yang diperlukan, yaitu berupa bahasa Korea selama ada di Korea, gitu ya. Kita lanjutkan, kalau ada kata kak seperti ini ya, itu artinya tiap. Kalau program itu program. Jadi kalau kak program berarti tiap programnya, gitu ya. Tiap programnya 연지 기업과 근로자의 수요 조사를 통해. Jadi tiap programnya itu melalui kata ini ya, survei permintaan dari pekerja-pekerja itu ya. Survei permintaan dari pekerja-pekerja dengan perusahaannya saat ini gitu ya. 연지 재취업 혹은 terus 창업에 필요한 과정으로 구성되어 있습니다. Jadi tiap programnya itu ini anggap aja terdiri dari ya. Tiap programnya terdiri dari kursus atau pelatihan ya. Kwajong bisa diartikan kursus, bisa juga diartikan tahapan ya. Jadi tiap programnya itu terdiri dari kursus yang diperlukan untuk pembentukan atau juga untuk bisa pekerja orang asing itu melamar kembali pekerjaan yang melalui survei permintaan pekerja dengan perusahaan saat ini gitu ya. Terus 제조업, 건설업, 농축산업, terus 어업 등 현장에서 실용적이고 terus ini ya 안전관리과 관련된 기초직문 교육뿐만 아니라 jadi 제조업, 건설업, 농축산업, ya 농축산업, 어업 등 현장에서 jadi di tempat kerja perikanan, peternakan, pertanian, terus konstruksi, manufaktur ini. Terus 실용적이고 안전관리과 관련된 기초직무
교육 뿐만 아니라. Jadi bukan hanya ini ya, Punman Anira itu bukan hanya pelatihan yang ditugaskan yang tugasnya itu atas dasar yang terkait dengan pengelolaan keselamatan secara praktis di tempat kerja perikanan, pertanian, konstruksi, manufaktur saja. Jadi bukan hanya tentang pelatihan dasar yang terkait dengan pengelolaan keselamatan saja ya, tapi komputer suri, 자동차 정비, terus 용접 교육 등 전문 기술 능력을 양상시키는 프로그램도 포함되어 있는데, jadi ada juga termasuk juga program yang berkembang secara pesat ya, yaitu tentang kemampuan teknik khusus ya, yang pelatihan pengelasan, montir, dan juga perbaikan komputer. Jadi di HRD Korea ini bukan hanya tentang pelatihan pengelolaan keselamatan kerja saja ya, tapi juga di HRD Korea ini juga termasuk juga menyediakan program tentang kemampuan teknik khusus ya, tentang pengelasan, montir mobil, dan perbaikan komputer. Seperti itulah kira-kira artinya ya. Nde, jadi atau koma gitu aja. Ironhan 교육은, jadi 교육 pelatihan-pelatihan yang seperti ini, yang demikian ini, 한국산업인력공단 홈페이지에서 ini 교육 program을 확인한 후, setelah kalian itu mengkonfirmasi atau mengecek program pelatihan di homepage atau di situsnya HRD Korea ini ya. 신청하면, jika kalian itu sudah mendaftar, 재료 기간 동안 누구나 교육을 받을 수 있습니다. Jadi itu siapapun itu selama masa izin tinggal itu el-suit itu bisa menerima pelatihan tersebut dengan cara berkunjung langsung ke situsnya HRD Korea gitu ya. Terus 교육 program 신청 ya, cara pendaftaran program pelatihannya itu 한국산업인력공단 homepage. Jadi di situsnya HRD Korea ini ya, di situsnya HRD Korea yaitu http ini ibshrdkorea.or.kr ini. 에서 교육 프로그램을 리셋을 검색하세요. Coba browsinglah kalian itu dengan cara mendaftar program pelatihan di situs ini ya. Terus naeke 맞는 교육 프로그램을 찾기, carilah program pelatihan yang cocok atau yang cocok dengan kalian, itu sesuai dengan yang kalian kehendaki. Nomor 2, 각 과정별 교육 조건을 확인하세요. Ceklah syarat pelatihan ya menurut atau biol sesuai dengan program tiap kursusnya gitu ya. 신청 자격, kualifikasi pendaftarannya. 신청 시기, waktu pendaftarannya itu kapan. 교육 시기, itu waktu pelatihannya itu kapan. 교육 기관, lembaga pelatihannya itu apa. Terus suryo jokon, itu artinya adalah syarat tamatannya itu apa. Minimal tuh lulusan apa gitu ya. Suryo jokon, syarat tamatnya itu ya. Terus 신청하기 버튼을 클릭하여, kalian tuh klik tombol 신청 ya, klik tombol mendaftar 신청 ini. Terus 인전 사항을 기재한 후 전송하세요. Jadi setelah kata hu itu setelah ya, setelah kalian tuh mengisi atau menulis hal personal diri kalian itu ya, tentang nama, terus riwayat hidup kalian itu ya. Terus kalian bisa mengirimkannya. Terus 사이트 방문 혹은 이메일을 통해 교육 대상 자료. Jadi terus 선정되었는지 확인하세요. Ceklah atau pilih ya orang bersangkutan ini, orang yang bersangkutan yang ikut pelatihan ini melalui email atau secara berkunjung langsung. Jadi kalian itu bisa berkunjung secara langsung atau juga bisa melalui email gitu ya.
Terus 시간과 장소를 확인하여 교육을 참여하세요. Berpartisipasilah itu pada pelatihan dan ceklah tempat dan waktunya gitu ya. Oke, 여러분. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Kita bahas yang 듣기 ya. Jadi silakan pilih jawaban yang benar. Dengarkanlah pertanyaannya. Oke. Jadi nomor 1 kita artikan terlebih dahulu. 열심히 공부했어요. Telah belajar dengan sungguh-sungguh. Nomor 2, 인터넷 강의를 들어요. Mendengarkan kuliah internet. Nomor 3, 한국어는 조금 어려워요. Bahasa Korea itu sedikit susah atau sulit ya. Nomor 4, 한국어 공부를 열심히 해야 돼요. Jadi harus belajar sungguh-sungguh bahasa Korea. Harus belajar bahasa Korea dengan sungguh-sungguh. Oke, ya pun kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab ya. Oke. 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 투안 씨는 한국어 공부를 어떻게 해요? Oke. Jadi jawabannya itu adalah nomor 2 ya. 한국어 공부는 어떻게 해요? Saudara Tuan tuh belajar bahasa Korea bagaimana mendengarkan kuliah internet. Oke ya. Sekarang yang nomor 2 ya, 여러분. Kita artikan terlebih dahulu. 수업은 저녁 7시에 시작돼요. Jadi kelasnya itu dimulainya pada jam 7 malam hari. Nomor 2, 저는 매일 예습하고 복습해요. Saya itu tiap hari itu belajar sebelum pelajaran itu dan juga selalu mengulas pelajaran yang telah dipelajari, 예습 dan 복습 ya. Nomor 3, 저녁에는 학원에 가기 어려워요. Pada malam hari itu sulit untuk pergi ke tempat kursus, itu nomor 3. Nomor 4, 어제 저녁에 학원에서 만났어요. Jadi kemarin telah bertemu di tempat kursus pada malam hari. Oke, kita bahas ya yang dengarkan dulu listeningnya yang nomor 2 lalu kita jawab. 2번 모니카 씨, 저녁에 같이 학원에 다닐래요? Ya, Monica, 저녁에 pada malam hari, bagaimana kalau kita bersama-sama pergi ke tempat kursus kan gitu ya. Jadi jawabannya nomor 3 ya. Aku kalau malam hari sulit untuk pergi ke tempat kursus ya. Sekarang yang nomor 3 ya, 여러분. Kita nomor 3 artikan terlebih dahulu ya. 고급 과정은 없어요. Jadi kursus ya, program yang tingkat atas satunya tidak ada. Yang level atas tidak ada. Sekarang nomor 2, 10월 30일에 끝나요. Selesai pada tanggal 30 bulan 10. Nomor 3, 다음 주 월요일이에요. Jadi pada hari Senin minggu depan. Nomor 4, 외국어 교육센터. Terus ini 503 ya, 503호예요. Jadi di ruang 503 pusat pelatihan bahasa asing ya. Jadi pusat pelatihan bahasa asing pada ruang 503. Coba kita dengarkan. 3번 개강이 언제예요? Oke, Gegang itu awal semester. Awal kelas mulainya itu, awal mulai kelasnya itu kapan? Jadi jawabannya itu adalah 다음 주 월요일이요. Jadi hari Senin minggu depan gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, 여러분 ya. Ini satu pertanyaan buat 2. Coba. 하나의 이야기를 듣고 dengarkanlah ceritanya itu 1. Dengarkanlah 1 cerita dan ya, mari kita jawab
pertanyaan 2 buah. Jadi itu listeningnya itu 1 buat 2 pertanyaan. Coba kita artikan. Yang nomor 4 ini, 남자는 왜 전화를 했습니까? Ya, laki-laki itu kenapa dia itu menelepon. Ya, nomor 1, 한국어 책을 사고 싶어서. Sebab laki-laki itu ingin membeli buku bahasa Korea. Nomor 1. Nomor 2, 한국어를 공부하고 싶어서. Sebab ingin belajar bahasa Korea. Nomor 3, 한국 친구를 사귀고 싶어서. Sebab ingin kencan, mengencani teman Korea. Itu nomor 3. Nomor 4 itu 토요일에 한국어 시험이 있어서. Sebab ada sihom, ujian bahasa Korea pada hari Sabtu. Itu yang nomor 4 ya. Sekarang yang nomor 5, 한국어 초급반 수업은. Jadi kelas yang level pemula bahasa Korea itu adanya itu kapan? Gitu ya. Pada hari Sabtu jam 10 sampai jam 12, hari Sabtu jam 11 sampai jam 1, hari Sabtu jam 10 sampai jam 1, hari Sabtu jam 11 sampai jam 2. Coba kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab bersama-sama. 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 여보세요? 한국어 교육센터입니다. 저 한국어 능력 시험 준비 과정이 있어요? 네, 초급반하고 중급반이 있어요. 초급반 수업은 몇 시에 해요? 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지예요. Oke ya, jadi yang nomor 4 laki-laki itu telah menelpon kenapa ya. Jadi dia itu ingin belajar bahasa Korea. Jadi 정답은 2번입니다. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Sekarang nomor 5, 한국어 초급반 수업 kelas pemula bahasa Korea itu ada kapan? Jadi pada hari Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang gitu ya. sekarang kita bahas yang EBS topik 읽기 ya 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Jadi silakan pilih hal yang paling benar ya. Pergi masukkan ke pinggan. Kita disuruh mengisi pinggan gitu aja ya. Coba kita bahas yang nomor 1 terlebih dahulu. titik-titik 언제요? titik-titiknya kapan? Ya, 언제 itu kapan? 8월 30일에 끝나요. Selesai pada tanggal 30 bulan 8. Karena ini ada kata-kata selesai ya, kata kuncinya ya. Selesainya itu pada tanggal 30 bulan 8. Kalau suap itu kelas, kalau ilcong itu jadwal ya. Kalau gekang itu awal kelasnya, kalau jongkang itu akhir kelasnya. Akhir kelasnya kapan? Oh, selesainya pada tanggal 30 bulan 8. Jawabannya adalah nomor 4 ya. Sekarang nomor 2, 무슨 titik-titik 제일 좋아해요? Ya, paling suka titik-titik apa? Ya, kalau 과목 itu mata pelajaran ya atau program kursus ya, mata pelajaran. Kalau 기관 lembaga, 교실 ruang kelas, kalau 학원 itu tempat kursus ya. Jadi 무슨 과목 ini 역사를 제일 좋아해요. Saya itu paling, kata 제일 itu paling ya. Kalau 좋아해요 itu suka. Kalau 제일 좋아요 paling suka itu sejarah. Kata 역사 itu sejarah ya. Jadi 무슨 과목 제일 좋아요 paling suka itu mata pelajaran apa? Jawabannya adalah nomor 1. Sekarang yang nomor 3 kita bahas. Oke, 저는 매일 아침부터, ntar saya besarkan. 저는 매일 아침부터 저녁까지 회사에서 일을 합니다. Jadi kalau ada kata seperti ini partikel subjek ya, baca dari sini saya, 저는 saya itu bekerja dari
Saya bekerja esok itu dia bekerja di perusahaan itu dari pagi sampai malam gitu ya. 일을 끝나면 jika selesai bekerja atau jika pekerjaan selesai 한국어를 배우러 학원에 갑니다. Nah, jadi ini jika selesai kerja aku itu pergi ke tempat kursus. roh itu artinya untuk ya, untuk belajar bahasa Korea. 일을 titik-titik 학원에 다니는 것은 힘들지만 ya. Jadi 일을 할 때 도움이 많이 됩니다. Coba kalau ini ro itu untuk ya. 일을 하러 itu untuk bekerja. Kalau 하면서 itu sambil ya. Sambil bekerja itu 학원에 다니는 것은 ini dipenggal dari sini ya. Sambil bekerja, pergi ke tempat kursus itu 힘들지만, 힘들 itu capek ya. Jiman akan tetapi 일을 할 때 saat bekerja tersebut 도움이 많이 됩니다. Itu bisa banyak membantu saat bekerja. Jadi jawabannya adalah 일을 하면서 sambil bekerja, hal pergi ke tempat kursus itu sulit. Akan tetapi saat bekerja itu banyak membantu. Ya. Kalau 했는데 itu bukan ya 일을 했는데, kalau ini hagiru. Jadi bekerja jadi enggak masuk ya. Kalau giro itu artinya berniat untuk 일을 hagiru, berniat untuk bekerja itu enggak masuk ya. Jadi 정답은 일을 하면서 sambil bekerja. Sekarang yang nomor 5, 여러분. 다음 글을 읽고 bacalah artikel atau tulisan berikut. Kemudian 물음에 답하십시오. Jawablah pertanyaannya. 무료 한국 교실. Ya, 무료 itu artinya gratis ya. Kalau 교실 itu ruang kelas bahasa Korea gratis. Terus ini 4개월 과정. Program kursusnya itu 4 bulan. Program kursus 4 bulan. Waktunya, waktu dan harinya itu hari Sabtu, itu kelas tingkat dasar, tingkat pemula ya ini ya. Kalau hari Sabtu berarti cuma ada kelas tingkat pemula. Kalau hari Minggu ada kelas menengah dan kelas mahir gitu ya. Dan waktunya jam 1 sampai jam 3. Kalau ini jam 3 sampai jam 5. Kekang awal mulai kelasnya itu pada tanggal 1 bulan 3, terus sincong. Cara metode pendaftarannya itu bisa berkunjung 직접 itu secara langsung ya. Kata 직접 secara langsung di pusatnya itu paling lambat itu tanggal 15 bulan 2. Itu paling lambat. Coba nomor 4. 이 아네모의 내용과 다른 곳을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang berbeda dengan 내용 itu isi ya, dengan isi informasi ini. Kita disuruh mencari hal yang berbeda. Nomor 1. 수업료를 안 내도 됩니다. Jadi ini ya. Boleh juga jika tidak membayar biaya kursus. Tidak membayar biaya kursus juga nggak apa-apa, itu sesuai ya. Kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai. Ini jelas salah. Karena ini tadi ada kata muryo. Muryo itu gratis ya. Muryo itu gratis. Sedangkan ini tidak membayar juga nggak apa-apa. Berarti sesuai ya. Kita disuruh mencari yang berbeda. Sekarang nomor 2. 3월에 신청할 수 있습니다. Kita itu bisa mendaftar pada bulan 3 ya. Padahal tadi pendaftarannya itu paling lambat itu tanggal 15 bulan 2. Ini paling lambat pendaftarannya. Jelas ini adalah tidak sesuai. Karena tidak sesuai berarti inilah jawabannya ya. Sekarang nomor 3. 신터에 가서 pergi ke pusatnya. Lalu 신청해야 합니다. Harus mendaftar. Sesuai ya. Harus berkunjung langsung. Kata 직접 ini berkunjung langsung. Nomor 4. 3개월 동안 한국어를 배웁니다. Belajar bahasa Korea selama 4 bulan. Belajar bahasa Korea selama 4 bulan. Sekarang
Yang nomor 5, 한국어 중급 수업은, jadi kelas 중급, ya. Kelas menengah bahasa Korea itu adanya itu kapan? Ya, adanya itu kapan? Jadi 토요일 오후. Jadi pada hari Sabtu siang jam 1 sampai jam 3. Ya, pada hari Sabtu siang. Padahal hari Sabtu itu cuman kelas pemula saja ya. Hari Sabtu itu cuman kelas pemula saja. Kelas menengah itu adanya hari Minggu. Ini jelas salah. Pokoknya kalau hari Sabtu itu jelas salah ya. Jadi jawabannya itu antara nomor 3 dan 4 karena kalau kelas menengah, ini kelas jungkep ini ya, ini adanya cuman hari Minggu gitu ya. Cuman jamnya. Jadi jamnya itu jam 1 kelas menengah berarti yang ini ya, yang ini. Berarti jamnya jam 1 sampai jam 3. Jadi jawabannya adalah nomor 3, jam 1 sampai jam 3. Sekarang kita lanjutkan, ya Rebun. Yang ini latihan tambahannya kita artikan. Oke. 요즘 컴퓨터를 배우고 있습니다. Jadi akhir-akhir ini, belakangan ini aku itu sedang belajar komputer. 자격증을 titik-titik 회사를 옮기고 싶습니다. 자격증 itu sertifikat ya, sertifikat. Tada itu artinya adalah mendapatkan. Jadi tada itu mendapatkan sertifikat. Jika saya itu telah mendapatkan sertifikat gitu ya, aku ingin pindah perusahaan. Jadi jawabannya nomor 2. Kalau nomor 1, 사면 자격증을 사면, jika aku membeli sertifikat, jelas salah. Nomor 3, 들으면, jika mengikuti sertifikat atau jika mendengarkan sertifikat, jelas salah ya. Kalau nomor 4, 신청하면, jika mendaftar sertifikat, jelas salah ya. Jawabannya adalah jika mendapatkan sertifikat. Tamyon ya, mendapatkan. Jawabannya nomor 2. Sekarang lanjutnya, 자동차 수리하는 공장에서 일하고 싶어서. Kalau ada kata taso, kita penggal dari sini kalimatnya ya. Sebab aku kusip ingin bekerja di pabrik yang memperbaiki mobil gitu ya. Sebab aku itu ingin bekerja di pabrik yang memperbaiki mobil. titik-titik 자격증을 따려고 합니다. 려고 하다 itu artinya adalah berniat untuk ya, atau ingin gitu aja ya. Saya ingin, tada itu mendapatkan sertifikat ya. Saya berniat untuk, kata ryoko hata itu berniat untuk atau ingin gitu aja. Aku ingin mendapatkan sertifikat titik-titik ya. Karena ini ingin bekerjanya di pabrik yang memperbaiki mobil, berarti dia ingin mendapatkan sertifikat Jong bisa. Itu adalah sertifikat montir mobil. Itu nomor 1. Nomor 2, Yorisa, sertifikat memasak atau koki. Kalau ini Myongsa, sertifikat potong rambut itu ya, salon itu. Kalau ini Sangdamsa, itu Sangdamsa 자격증. Sangdam itu konsultasi ya. Jadi Sangdamsa 자격증 itu sertifikat konsultan gitu mungkin ya ini. Jawabannya adalah nomor 1, Jong bisa. sekarang nomor 3, 다음 아내문에 대한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇입니까? Jadi apakah hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang informasi berikut ya, papan informasi berikut. Berarti kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Hati-hati ya. Kita disuruh mencari hal yang benar atau disuruh mencari hal yang tidak benar. Kalian harus hati-hati ini ya. Kadang kita salah itu udah salah nanti. 한국어 교육 program 실시 안내 ya. 안내 itu artinya adalah informasi, 실시 itu pelaksanaan program pelatihan bahasa Korea. 일정 jadwalnya itu pada bulan 5 tahun 2013 ya, sampai bulan 9. Jadi bulan 5 sampai bulan 9 Ju ya, ilsilsi dilaksanakan itu 1 kali dalam seminggu ya. Dilaksanakan itu 1 kali
ya, 1 kali dalam seminggu. Terus jangso tempatnya itu jumin jaji sento ijeng gongtan. Gangtan itu artinya adalah kayak aula gitu ya, aula ya ini auditorium ya, aula gitu aja. Aula lantai 2 pusat ya komunitas, kamu komunitas orang, komunitas ini aja ya. Jumin itu artinya penduduk, pusat penduduk gitu ya. Desang itu pesertanya itu adalah pekerja orang asing. Coba nomor 1 kita artikan. Kita disuruh mencari hal yang tidak benar ya, ya. Nomor 1, program ini ya, boleh sejak amnida, dimulainya itu pada bulan 5. Jelas padahal tadi ya, ya dimulai bulan 5 ya, berarti betul ya. Berarti betul ini. Karena betul berarti jelas ini kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Sesuai ya ini ya. Nomor 2, mail tiap hari 두시간씩 한국어를 가르쳐 줍니다. Jadi tiap hari itu akan diberi ajar bahasa Korea selama per 2 jam. Kata sik itu per ya, per 2 jam. Selama 2 jam sehari. Padahal tadi jamnya itu enggak 2 jam ya. Jadi jam ya enggak ada kata, berarti ini enggak sesuai. Sekarang nomor 3. 주민자치센터에 있는 강단에서 배웁니다. Belajar di aula yang ada di pusat penduduk ya, pusat otonomi penduduk. Kata jaji itu otonomi penduduk ya. Sekarang nomor 4, 외국인 근로자를 위한 한국어 프로그램을 안내입니다. Jadi informasi program bahasa Korea yang diperuntukkan pekerja orang asing ya, ini sesuai. Jadi yang tidak sesuai itu adalah nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini diberi ajar bahasa Korea selama 2 jam tiap hari. Jawaban itu adalah nomor 2. Padahal itu belajarnya itu dilaksanakan 1 kali dalam 2 minggu gitu ya. Sorry, 1 kali seminggu ini ya. Ya, seperti inilah pembahasan bab 24 ya. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas bab 25. Oke, sampai di sini dulu pelajaran dari saya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 도무지 네 맘 알 수